Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurul Latifah, 1908-10-20-12 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi komunikan dan macam-macamnya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Pengertian kalam khobar. Kalam khobar adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong, semata-mata dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Jika seseorang menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan, maka pembicaraannya adalah benar. Jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaraannya adalah bohong. Yang berikutnya ada macam-macam. Yang pertama ada khobar ibtidai. Khobar ibtidai ketika mukhatab dalam kondisi tidak mengetahui apapun tentang informasi yang dibawakan oleh mutakalim. Dalam kondisi ini, kalam khobar yang disampaikan tanpa disertai dengan taukid atau penguat. Oleh karena itu, tidak diperlukan taukid dalam pengungkapannya. Contohnya, abuka maridun, ayahmu sakit. Dari perkataan di atas, pembicara ingin menjelaskan kepada mukhatab apa yang belum diketahui oleh mukhatab, bahkan 1% pun. Jadi, pembicara menyampaikan hukum itu tanpa menggunakan taukid. Yang kedua ada khobar tolabi. Khobar tolabi adalah ketika mukhatab ragu tentang informasi yang diberitakan oleh mutakalim, mukhatab diperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakalim. Oleh karena itu, perkataannya harus memakai taukid untuk meyakinkannya. Pengertian lain yang diungkapkan oleh Ali Al-Jarim yang disebut dengan kalam tolabi ialah ketika mukhatab ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh sesuatu keyakinan dalam mengetahuinya. Dalam kondisi demikian, lebih baik kalimat disampaikan disertai dengan lafaz penguat agar dapat menguasai dirinya. Untuk menghadapi mukhatab yang ragu diperlukan alat taukid seperti inna, anqad, dan la. Contohnya, inna abaka maridun, sesungguhnya ayahmu sakit. Dari kalimat di atas, pembicara ingin menjelaskan kalam khobar kepada mukhatab dengan menggunakan taukid, karena pembicara menilai perlunya memberi taukid untuk menguasai mukhatab yang sedikit ragu dengan khobar yang kita sampaikan. Maka sebaiknya pembicara harus menyisipkan satu taukid atau penguat. Yang ketiga ada khobar inkari. Yang dimaksud khobar inkari adalah kalam ingkar ketika mukhatab dalam kondisi mengingkari khobar yang disampaikan oleh pembicara atau mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Dalam kondisi ini demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Maka diperlukan taukid lebih dari satu untuk memperkuat pernyataannya. Contohnya, wallahi inna abuka lamaridun, demi Allah sesungguhnya ayahmu sakit. Namun dalam praktek berbahasa, keadaan tersebut tidak selamanya demikian. Ketika berbicara dengan mukhatab yang khali al-dhinni, kadang digunakan taukid, atau juga sebaliknya, seseorang tidak menggunakan taukid pada saat dibutuhkan, yaitu ketika ia berbicara dengan seorang yang ingkar. Adapun penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi mukhatab. Yang pertama ada kalam tolabi, digunakan untuk mukhatab khali al-dhinni, mukhatab yang khali al-dhinni tetapi mutakalim menganggapnya sebagai orang yang ragu. Contohnya, wala tukhatibni fil ladzi dzalamu innahum mughraqun,
dan janganlah kau bicarakan kepadaku tentang orang-orang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Pada ayat di atas, mukhatabnya adalah Nabi Nuh. Ia sebagai Kholi al-Zinni, karena ia pasti menerima apa yang Allah putuskan. Namun di sini Allah menggunakan taukid seolah-olah Nabi Nuh ragu. Hal ini dilakukan untuk memperkuat suatu pernyataan. Ketika Allah melarang Nabi Nuh alaihi mengadu kepadanya tentang orang-orang yang menyalahi perintahnya, maka Allah menunjukkan kepada Nabi Nuh sesuatu yang akan menimpa mereka. Oleh karena itu, Allah menempatkan Nabi Nuh sebagai penanya yang meragukan. Seorang Nabi Nuh bertanya, apakah mereka akan dihukum dengan ditenggelamkan atau tidak? Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Yang selanjutnya ada kalam ibtidai atau talabi. Kalam ibtidai atau talabi digunakan untuk mukhatab inkari. Mukhatab hanya sebatas khali al-dhinni atau ragu, tetapi mutakalim penganggapnya sebagai orang yang ingkar, yang tidak mau menerima informasi yang diberikan oleh mutakalim karena tampak beberapa keingkaran. Contohnya, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu benar-benar mati. Pada ayat di atas disampaikan untuk orang yang lalai dari kematian dan ketidaksiapan mereka dengan amal soleh untuk menghadapi kematian itu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang ingkar dan khabar itu disampaikan kepada mereka. Diperkuat dengan dua taukid. Yang selanjutnya ada kalam ibtidai. Kalam ibtidai digunakan untuk mukhatab inkari. Mukhatab yang ingkar dianggap sebagai orang yang tidak ingkar oleh mutakalim, melainkan dianggap sebagai orang yang hatinya kosong atau khali al-zidni. Contohnya, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Pada ayat di atas adalah menggunakan kalam khabar ibtidai, yaitu tidak menggunakan taukid, padahal mukhatabnya adalah orang-orang kafir yang ingkar. Pertimbangan penggunaan kalam ibtidai untuk mukhatab inkari adalah karena di samping orang-orang kafir itu telah ada bukti yang dapat mendorong mereka untuk beriman. Oleh karena itu, keingkaran mereka tidak dijadikan dasar untuk menggunakan ungkapan penegasan dengan taukid. Jadi, dalam pembahasan ini ada 3 penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi mukhatab dalam pengungkapan kalam khabar ini. Yang pertama, yakni diungkapkan dengan kalam talabi atau mukhatab ditempatkan sebagai orang yang ragu, padahal sebenarnya mukhatabnya adalah khali al-zidni. Yang kedua, yakni pengungkapan dengan kalam inkari yang memuat beberapa taukid atau penegasan, padahal mukhatabnya adalah orang yang tidak ingkar. Dengan kata lain, mukhatab hanya sebagai khali al-zidni atau talabi. Dan yang ketiga adalah pengungkapan yang diungkapkan dengan kalam ibtidai, akan tetapi sebenarnya mukhatab atau pendengarnya adalah orang yang ingkar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.